Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, saya mohon maaf kerana mungkin suara pada video kali ini agak banyak desahnya kerana saya ini dalam perjalanan dari Jakarta ke Pandeglang. Dalam perjalanan ini saya ingin juga menyampaikan informasi kepada sahabat BN. Beberapa hari ini kita dikejutkan oleh sebuah langkah yang terasa agak aneh. DPR RI menyetujui suntikan dana untuk sirkuit Mandalika sebesar 1,19 triliun. Yang bikin kita merasa aneh, sirkuit Mandalika itu begitu selesai mengadakan acara balapan motor baru lalu, ternyata jangankah untung yang akan didapat, tapi hanya menyisakan utang sebesar 4,6 triliun. Tetapi dia malah dapat suntikan dana. Sementara sirkuit Formula E di Jakarta yang diadakan atau yang didirikan oleh Anies Baswedan semasa dia menjadi Gubernur DKI Jakarta mendapat untung. Tetapi anehnya, jangankan ada suntikan dana dari pemerintah atau dari BUMN yang disetujui DPR, malah dia terkesan diuber-uber untuk bisa diusut oleh KPK. Malahan kabarnya sampai sudah 16 kali KPK melakukan gelar perkara agar bisa persoalan Formula E ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Tembakannya sudah sama kita ketahui agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa dijadikan tersangka. Dan juga ketika berlangsung balapan motor di sirkuit Mandalika itu, pemerintahan pusat berserta BUMN kelihatannya begitu jor-joran membantu. Sponsor-sponsor banyak sekali dari BUMN. Tetapi ketika berlangsung acara balapan di Formula E, jadi sponsor pun BUMN tidak ada satu pun. Jadi di sini kelihatannya sahabat, berbeda sekali ketika Anies Baswedan mengadakan acara balapan Formula E dengan pelaksanaan balapan di sirkuit Mandalika. Padahal yang kita inginkan, jangan ada hendaknya hal-hal yang sifatnya politis untuk olahraga ini. Sahabat BN, ke depan tentu kita berharap jika nanti Anies yang jadi Presiden Republik Indonesia, tentu diharapkan rakyat Anies jangan berbuat seperti ini. Anies harus bisa membedakan mana yang politik, mana yang untuk persoalan bangsa dan negara yang sifatnya untuk rakyat. Ini kita lihat 119 triliun suntikan dana untuk sirkuit Mandalika ini. Dan bukti bahwa sirkuit Formula E itu benar-benar penting adanya.
benar-benar layak itu diadakan terus-menerus. Baru saja pemerintah DKI Jakarta yang didukung oleh pemerintah pusat yang sekarang di bawah PJ Gubernur Heru Budi Hartono melakukan helat Formula E kedua setelah yang pertama diadakan Anies Baswedan. Dan yang menggelikan sekali, dalam acara ini Anies selaku mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga bisa dikatakan foundernya Formula E tidak diundang sama sekali. Soal diundang tak diundang bagi Anies tentu tidak jadi persoalan. Tidak diundang pun karena dia hobi melihat balapan Formula E itu, dia datang. Buktinya dia datang dengan beli tiket sendiri. Tidak persoalan. Tetapi etikanya tentu harusnya adalah undangan ke Anies Baswedan. Itu etikanya. Agar jangan publik melihat bahwa pemerintah DKI Jakarta sekarang dan pemerintah pusat sepertinya berlawanan luar dalam, zahir batin dengan Anies Baswedan. Sahabat BN, sekali lagi kita tentu mengharapkan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi pada kepemimpinan rezim mendatang ini. Sebab rakyat bisa menilai kalau seperti ini fenomena perpolitikan kita, semuanya dipolitisir, tentu rakyat tidak suka hal demikian. Benar juga apa yang disampaikan oleh Ghazali Khalifah bahwa Formula E yang dapat untung seperti terkesan diupayakan diusut KPK. Sedangkan sirkuit Mandalika yang hanya dapat hutang tetapi malah ditambah duitnya. Sekali lagi, kita tentu tidak berharap pemerintah bergaya seperti ini. Pemerintah harusnya bisa membedakan ini benar-benar ini real atau tidak. Sebab uang-uang yang diedarkan, yang diberikan oleh pemerintah itu untuk apapun yang namanya uang negara, itu asalnya dari rakyat, bukan dari kantong para pejabat itu secara pribadi, tetapi uang rakyat. Ada beberapa perusahaan BUMN lainnya seiring dengan suntikan dana kepada sirkuit Mandalika ini yang disetujui oleh DPR baru lalu itu. Jadi BUMN ini disuntik terus dananya hendaknya, tapi yang susahnya majunya susah, untungnya susah juga. Mungkin lebih baik uang yang 1,19 triliun itu diberikan kepada rakyat yang sekarang susah hidupnya karena di PHK, susah hidupnya karena menganggur, dan juga rakyat kecil yang susah cari modal untuk berjualan. Mungkin dia berjualan sayur di lapak-lapaknya di pinggir jalan, di pasar-pasar tradisional. Mungkin lebih baik disubsidi ke sana, diberikan berupa bantuan ke sana, dibandingkan digelontorkan untuk sirkuit Mandalika dan BUMN lainnya itu. Nah, itu lebih membutuhkan. Hidup rakyat susah sekarang. Harga kebutuhan pokok tidak stabil. Daya beli rakyat sangat rendah. Kedai-kedai sepi. Cobalah kita sekarang berjalan ke pasar-pasar tradisional, lihat secara diam-diam masyarakat kita yang berjualan di sana, pedagang-pedagang kecil, sulit sekali mereka untuk mendapatkan uang dibawa pulang dari untung mereka berjualan, karena memang daya beli rakyat rendah. Lain halnya kalau pergi ke pasar tradisional, seminggu menjelang pergi ke sana sudah dipersiapkan di sana tempat supaya ramai orang datang. Begitu orang ramai datang, si pejabat datang ke sana. Sampai di sana nanti tak pura terkejut, kok ini mahal, kok itu mahal. Itu sebenarnya sudah harus dihilangkan hal seperti itu. Pencitraan yang murah itu harusnya tidak ada lagi di zaman sekarang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.